Ini kami itu kan dari Sri Kandi Ganjaris melakukan beberapa kegiatan seperti suntik vitamin C, edukasi kanker payudara, kemudian pemeriksaan payudara yang ditujukan untuk masyarakat umum gitu. Nah, ternyata kami menggelar di sini kan 2 hari. Ternyata animonya hari pertama, hari kedua semakin gaungnya semakin besar sampai kita sudah menolak untuk menerima suntik vitamin C gratis dan pemeriksaan payudara. Tapi ternyata setelah kita lihat masih ada stok, kita buka untuk di TKP seperti itu. Oh, sudah sering. Srigan ini kan berdiri dari tahun 2021, bulan Desember 2021. Sebanyak ini kami sudah melakukan kegiatan seperti sosialisasi bahaya narkoba. Jadi Sri Kandi Ganjaris ini terdiri dari wanita-wanita tangguh yang peduli terhadap generasi muda. Untuk menyelamatkan anak bangsa dari bahaya narkoba, kami melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun ke Karang Taruna atau perkumpulan pemuda dan pelajar, seperti itu. Kemudian kami juga melakukan potong rambut gratis untuk para ojek online, kemudian pedagang asongan, atau ada di pasar-pasar, pedagang pasar. Itu kami merambah ke pasar-pasar. Seperti ini nanti suntik vitamin C juga akan kami lakukan juga di Pasar Beringharjo, Jogja, dan Pasar Tempel Sleman. Ganjaris ya. Jadi Ganjaris itu adalah relawan pendukung Ganjar. Yang pertama itu mempunyai 4 sayap. Yang pertama adalah Semoga, senang motoran Ganjaris. Jadi kalau ada masyarakat yang senangnya motoran bisa gabung ke Semoga, senang motoran Ganjaris. Kemudian Sri Kandi Ganjaris ini biasanya perempuan-perempuan tangguh yang memang kita satu visi misi untuk memenangkan dan mendukung dan memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden tahun 2024. Kemudian sayap yang ketiga itu ada yang namanya Goesgan. Itu terdiri daripada masyarakat atau relawan yang senang goes, sepedaan. Nah, itu namanya Goesgan, Goes Ganjar. Nah, yang keempat ada Garuda, itu isinya anak-anak milenial, anak-anak muda, Ganjar Muda Indonesia. Jadi Ganjaris mempunyai 4 sayap. Tadi Semoga, Srigan, Goesgan, dan Garuda. Markas kami ada di Tebet nomor 17. Harapan kami buat masyarakat umum ya, mereka mendapatkan manfaat dengan segala kegiatan sosial yang Sri Kandi lakukan, tapi kami juga mengedukasi supaya masyarakat umum tahu tentang figur Pak Ganjar dan prestasi-prestasinya Pak Ganjar seperti apa, sehingga masyarakat Indonesia tidak akan salah memilih pemimpin untuk tahun 2024. Karena bagi kami ibu-ibu, kami ingin penerusnya Pak Jokowi ini adalah sosok yang memang bisa melanjutkan program-program atau planning-planningnya Pak Jokowi ke depan, 10 tahun ke depan untuk masyarakat Indonesia. Tadi sempat ada yel-yel yang menarik ya? Yel wawasan kebangsaan. Ya, yel wawasan kebangsaan itu saya dapat ketika saya mendapatkan pendidikan di Lemhanas. Jadi di mana kita harus mencintai bendera merah putih kita, ya. Kemudian mencintai, menjaga Pancasila dengan 5 silanya. Kemudian mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yel-yel itu kami lakukan setiap kami ada acara supaya kita selalu bisa menjaga bendera merah putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kebetulan karena saya juga sebagai Sekjen di Gerakan Indonesia Anti Narkotika, maka saya juga memasukkan dalam yel-yel tersebut dengan
narkoba, no. Karena dengan kita terkena narkoba, maka kelar hidup kita. Seperti itu. Dan kita harus mencetak prestasi. Nah, itu harus kami gaungkan terus. Baik itu ke anak-anak kecil, pemuda, maupun orang dewasa. Kadang-kadang mereka terlupakan. Makanya setiap di acara-acara Srigan selalu ada menyanyikan lagu kebangsaan, ditutup dengan lagu kebangsaan juga, kemudian yel-yel wawasan kebangsaan, supaya kita semakin bisa mencintai negara ini. Ya, jadi itu sebenarnya kan harapan daripada ibu-ibu tadi yang menangis, dia ingin, walaupun beliau sendiri seorang muslim ya, seorang muslim yang taat, tapi dia sendiri nggak ingin negara ini menjadi negara khilafah atau negara khalifah, ya kan? Nah, maka dia tadi berharap supaya Pak Ganjar bisa dengan keras memberantas atau memusnahkan aliran-aliran itu. Karena menurut kami, ketika khilafah itu berdiri di sini, kami sudah tidak lagi bisa melakukan Bhinneka Tunggal Ika atau kelima sila daripada Pancasila. Untuk itu maka ketika kami mengadakan acara-acara Sri Kandi Ganjaris, kami meningkatkan rasa toleransi itu dengan cara biasanya pada saat pembukaan itu kami akan berdoa, kita mengundang beberapa agama yang sudah resmi di Indonesia. Biasanya itu dari Hindu ada, Buddha ada, Islam ada, Kristen ada, Katolik ada, seperti itu. Ya, lintas agama, kita lintas agama. Kami juga sering mengikuti acara-acara dialog lintas agama. Itu untuk memperkuat rasa solidaritas kita untuk tetap menjaga Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yel wawasan kebangsaan, ya. Yel wawasan kebangsaan itu saya dapat ketika saya mendapatkan pendidikan di Lemhanas. Jadi di mana kita harus mencintai bendera merah putih kita, ya. Kemudian mencintai, menjaga Pancasila dengan 5 silanya. Kemudian mengaplikasikan Bhinneka Tunggal Ika di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka yel-yel itu kami lakukan setiap kami ada acara, supaya kita selalu bisa menjaga bendera merah putih, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian kebetulan karena saya juga sebagai Sekjen di Gerakan Indonesia Anti Narkotika, maka saya juga memasukkan dalam yel-yel tersebut dengan narkoba, no. Karena dengan kita terkena narkoba, maka kelar hidup kita. Seperti itu. Dan kita harus mencetak prestasi. Nah, itu harus kami gaungkan terus. Baik itu ke anak-anak kecil, pemuda, maupun orang dewasa. Kadang-kadang mereka terlupakan. Makanya setiap di acara-acara Srigan selalu ada menyanyikan lagu kebangsaan, ditutup dengan lagu kebangsaan juga, kemudian yel-yel wawasan kebangsaan, supaya kita semakin bisa mencintai negara ini.